Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Nisa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Ada 5 peristiwa penting yang terjadi dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Mekah dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atul Ridwan dan gencatan senjata Hudaybiyah. Yang keempat adalah pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Dan yang kelima adalah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahash. 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Yang keempat adalah perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium, di mana Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan terakhir adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang yang berlangsung hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi selengkapnya. Teman pecinta sejarah, kita masih ada di peristiwa keempat yang datang dari dunia Islam, yaitu pengiriman surat-surat surat-surat dakwah kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab. Dan terakhir kita sudah membaca pengiriman surat ke Muqawqis sebagai pemimpin Kipti atau Mesir. Hari ini kita akan masuk ke surat berikutnya, yaitu surat yang dikirim kepada Al-Harith bin Abi Syammar. Al-Harith bin Abi Syammar adalah wakil Raja Romawi Timur di Damaskus, gubernur karena Damaskus pada saat itu ada di bawah Kekaisaran Heraklius. Surat untuknya dibawa oleh sahabat Syuja bin Wahab al-Asadi dan bunyinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Al-Harith bin Abi Syammar. Kesejahteraan semoga atas orang yang mengikuti petunjuk yang benar dan percaya kepada Allah serta membenarkannya. Sesungguhnya saya berseru kepada engkau, hendaklah percaya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Bila engkau mengikuti, akan kekalah kerajaan engkau. Ini diambil dari kitab Jamharatu Rosailil Arab. Pada saat kedatangan Syuja bin Wahab al-Asadi, Al-Harith bin Abi Syammar itu sedang menyiapkan penyambutan untuk kedatangan Heraklius dalam misi memenuhi nazarnya itu dan untuk berjalan menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Dan ketika hendak berangkat itu, ia menerima dulu utusan dari Rasulullah SAW, yaitu Syuja. Ternyata sambutan Al-Harith bin Abi Syammar terhadap Syuja bin Wahab ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ia malah menyambut dengan kesombongan dan kecongkakan. Bahkan jelas-jelas menolak dakwah dari Rasulullah SAW. Ia mengatakan seperti ini setelah membaca suratnya. Siapakah orang yang akan menumbangkan kerajaan saya dari kekuasaan saya? Saya akan datang untuk memeranginya walaupun ia ada di negeri Yaman. Saya akan datang dengan mengerahkan tentara saya ke sana. Dan ia mengatakan itu dengan emosi dan melemparkan surat itu ke arah Syuja. Seketika juga ia menyiapkan tentaranya, memerintahkan panglima untuk menyiapkan bala tentara untuk menyerang Madinah. Surat yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini yang dikirimkan lewat Syuja ini sebetulnya surat yang sangat singkat, dan sebetulnya kalau misalnya diterima dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang lapang, sebenarnya surat ini tidak bermakna sebuah tantangan, tetapi lebih kepada sebuah peringatan
Tetapi diterimanya itu sebuah tantangan, karena ya ini tergantung orang yang membaca, tergantung pikiran dan perasaan dari orang yang menerimanya. Al-Harith kemudian mengatakan kalimat kepada Syuja dengan sangat congkak. Tentang ini beritakanlah olehmu kepada orang yang menyuruh kamu. Maksudnya bahwa Al-Harith bin Syammar sedang menyiapkan tentara untuk menyerang Madinah itu diminta disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh Syuja. Sampaikan itu kepada orang yang mengutusmu bahwa saya akan menyerang Madinah. Hanya saja karena Harith bin Abi Syammar ini posisinya itu bukan sebagai pemimpin sebuah kerajaan ya, ia ada di bawah kekuasaan Heraklius, sehingga apapun yang ia lakukan, apalagi penyerangan terhadap luar, itu harus seizin dari Heraklius, sehingga ia segera meminta izin kepada Heraklius untuk melakukan penyerangan terhadap Madinah. Ia menyangka Heraklius itu belum tahu tentang Rasulullah SAW, tentang dakwah Rasulullah, tentang Madinah, tentang Nabi Muhammad. Sehingga ia menyangka dengan provokasinya, berita yang dia laporkan kepada Heraklius, ia berharap Heraklius memberi izin kepadanya untuk melakukan penyerangan ke Madinah. Hanya saja yang tidak diketahui oleh Al-Harith bin Abi Syammar bahwa Heraklius itu sudah mengetahui, bahkan sudah menerimanya, sebagaimana sudah kita kisahkan ya, tentang penerimaan utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW di Hiyal Kalbi untuk menemui Heraklius, dan bahkan lebih dulu nyampe ya. Dan Heraklius ternyata ya sebagaimana sambutannya terhadap di Hiyal Kalbi dan bahkan memberikan hadiah, pada akhirnya dia tidak memberikan izin kepada Al-Harith bin Abi Syammar. Tidak perlu menyerang, karena kamu sekarang sedang dibutuhkan, sudah kita fokus saja, kita sedang merayakan kegembiraan, dan saya sedang melakukan nazar ya, berjalan kaki menuju ke Baitul Maqdis. Kamu dibutuhkan di kota Ilia, dan Ilia ini adalah salah satu kota yang akan dilalui oleh Heraklius untuk pawai ya, pawai kemenangan, berjalan kaki dari istananya di Darussalam menuju ke Baitul Maqdis untuk mengarak salib suci. Sehingga penyerangan tersebut ya mau tidak mau ya dibatalkan oleh Al-Harith bin Abi Syammar. Pada akhirnya Al-Harith bin Abi Syammar juga mengetahui, mengetahui bahwa Heraklius itu bahkan sudah mengirimkan surat balasan kepada Rasulullah SAW, dan tentu juga sudah pada akhirnya menerima kabar bagaimana sikap Heraklius terhadap utusan dari Rasulullah SAW. Dan mendengar berita itu, menurut riwayat sikap Al-Harith bin Abi Syammar itu berubah. Kalau sikapnya mungkin dia masih tidak berubah lah ya secara hati, tetapi karena pimpinannya Heraklius itu memberikan hadiah, maka dia pun melakukan hal yang sama dengan memberikan hadiah kepada Syuja bin Wahab. Sehingga ia kembali ke Madinah dan mendapatkan beberapa kebaikan dari Al-Harith. Di antaranya adalah hadiah-hadiah dan pakaian yang meskipun tidak sebanyak yang diberikan Heraklius. Jadi ini sekedar hadiah saja untuk Syuja bin Wahab al-Asadi. Dan sesampainya Syuja bin Wahab kembali ke Madinah, beliau tentu saja melaporkan yang terjadi, tidak menutup-nutupi bahwa oh ternyata saya pada akhirnya diberi hadiah, lalu ditutupilah berita tentang penerimaan Al-Harith bin Wahab ya, Al-Harith bin Abi Syammar kepada tentang perihal surat Rasulullah SAW. Sehingga dia memberitakan seadanya saja bahwa sikap Al-Harith bin Abi Syammar itu arogan, congkak, dan bahkan akan menyiapkan tentara untuk menyerang Madinah kalau saja tidak dihalangi oleh Kaisar Heraklius. Sehingga Rasulullah SAW hanya menimpali atau menanggapi perihal sikap Al-Harith bin Abi Syammar ini dengan satu kalimat pendek, yaitu binasalah kerajaannya. Penguasa-penguasa di Jazirah Arab pada akhirnya memang kekal atau tidaknya kerajaan mereka dan kekuasaan mereka itu tergantung pada sikap mereka
bagaimana memuliakan Rasulullah SAW melalui surat yang beliau kirimkan. Dan tidak diriwayatkan ada surat balasan dari Al-Harith bin Abi Syammar ya, hanya beberapa hadiah saja dan pakaian untuk Syuja bin Wahab. Surat dakwah berikutnya adalah surat dakwah yang dikirimkan kepada Munzir bin Sawa dari Bahrain ya, seorang raja Bahrain. Suratnya dibawa oleh Al-Ala bin Al-Hadrami dan bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Al-Munzir bin Sawa. Sejahteralah engkau, sesungguhnya saya memanjatkan puji kepadamu dan kepada Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya siapapun yang mengerjakan sholat seperti sholat kami dan menghadap kiblat kami serta memakan sembelihan kami, maka itulah orang Islam. Baginya mendapat jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya. Siapapun dari antara orang Majusi menyukai yang demikian, maka sesungguhnya ia orang yang aman. Dan siapapun yang menolak, maka atasnya wajib membayar pajak. Riwayat lain mengatakan bahwa surat ini dikirim tahun 8 Hijriah, tidak berbarengan dengan surat-surat yang lain ya, di luar rangkaian pengiriman duta-duta ini. Jadi berbeda 2 tahun. Tetapi kebanyakan para ulama ahli tarikh meriwayatkan pada tahun ke-6 Hijriah berbarengan dengan surat-surat yang dikirimkan ke pemimpin-pemimpin yang lain. Surat yang sampai kepada Al-Munzir bin Sawa itu diterima dengan sangat baik. Diterima dengan sopan, sangat baik, dan sebagaimana raja-raja lain yang menerima dengan sopan ya, itu ada dialog, ada pertanyaan yang dilontarkan kepada utusan dari raja, kemudian ada jawaban, ada dialog lah tentang Rasulullah SAW, juga tentang agama Islam. Demikian juga yang terjadi pada Al-Munzir bin Sawa. Dalam satu dialognya, Al-Ala berkata kepada Al-Munzir, "Hai Munzir, sesungguhnya engkau itu seorang yang pandai tentang masalah dunia, maka janganlah engkau mengecilkan masalah akhirat. Sesungguhnya agama Majusi itu sejelek-jelek agama, membolehkan mengawini orang yang sebenarnya dipandang memalukan mengawininya, membolehkan memakan apa yang sebenarnya dibenci untuk dimakannya, dan menyembah api di dunia ini yang sebenarnya api itu akan memakan atau membakar engkau di akhirat kelak pada hari kiamat. Saya ini orang yang kurang pandai dan kurang cerdik. Cobalah engkau perhatikan, apakah sepatutnya kepada orang yang tidak pernah berdusta di dunia ini kami tidak membenarkannya? Kepada orang yang tidak bercidera, kami tidak mempercayainya. Dan kepada orang yang tidak pernah mengingkari janji, kami tidak mau percaya kepadanya. Jika ada orang demikian sifatnya, tetapi demikian nasibnya, itulah Nabi yang ummi, yang demi Allah tidak akan sanggup bagi orang yang punya pikiran sehat akan mengatakan, boleh jadi ia memerintahkan sesuatu, tetapi ia tidak mengerjakannya, dan atau mencegah sesuatu, tetapi ia mengerjakannya. Lalu Al-Munzir berkata kepada Al-Ala, sesungguhnya saya telah memperhatikan semuanya ini yang ada pada 2 tangan saya. Maka saya telah menjumpainya untuk keduniawian belaka. Tidak ada yang untuk keakhiratan. Saya telah melihat dalam agama engkau. Maka saya telah melihatnya untuk akhirat dan dunia. Maka tidak ada yang menghalangi saya untuk menerima agama yang di dalamnya untuk kebaikan hidup dan kebahagiaan mati. Demikianlah percakapan dari Al-Ala bin Al-Hadrami kepada Al-Munzir bin Sawa. Setelah terjadi dialog, sebetulnya dialognya panjang, yaitu hanya cuplikannya dan penjelasan yang pentingnya yang dimuat di sini. Kemudian Al-Munzir menulis surat untuk dikirimkan sebagai balasan yang bunyinya, adapun sesudah itu ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah membaca surat engkau kepada ahli Bahrain. Maka di antara mereka ada orang-orang yang menyukai Islam dan yang mengaguminya, tertarik hatinya, lalu masuk ke dalamnya, dan ada pula yang membencinya. Di negeri saya ada golongan Majusi dan golongan Yahudi.
maka berikanlah keterangan kepada saya dengan perintah engkau tentang masalah itu. Di percakapan dengan Al-Ala, Al-Munzir bin Sawa itu menunjukkan ketertarikannya. Kita melihat ya surat Rasulullah SAW kepada Al-Munzir bin Sawa. Ini surat yang khas dikirimkan kepada orang-orang musyrik. Jadi tidak terlalu keras, tetapi memberikan penerangan, penjelasan. Dan surat yang diberikan kepada Al-Munzir ini, suratnya lebih detail yang menjelaskan tentang agama Islam, tentang ibadah yang ada di dalam agama Islam. Berbeda dengan surat-surat yang lainnya yang kita tidak dapati. Rata-rata surat yang lain itu kan mengajak menyembah kepada Allah saja gitu ya. Tidak ada rentetan atau ibadah dan keutamaan lah yang ada dalam Islam. Tetapi untuk Al-Munzir bin Sawa, ini Rasulullah memberikan perkataan yang berbeda, memberikan dakwah yang berbeda. Tentu karena Rasulullah SAW ini paham siapa Al-Munzir bin Sawa. Al-Munzir bin Sawa ini seseorang yang cerdas, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ala bin Al-Hadrami, yang mengatakan bahwa wahai Al-Munzir, engkau ini orang yang cerdas. Dan mungkin kalau kita yang orang yang selewatlah membaca penjelasan Al-Ala bin Al-Hadrami ini, mungkin agak kaget juga ya, karena di sini dikatakan engkau ini menganut agama Majusi wahai Al-Munzir, dan agama Majusi itu seburuk-buruknya agama. Mungkin kalau kita selewat saja gitu bacanya, tidak tahu awalnya bagaimana surat Rasulullah, tidak tahu juga siapa Al-Munzir, sikapnya bagaimana, mungkin kita akan menyangka, oh perkataan duta ini kasar sekali sampai mencela agama lawan bicaranya. Dan bukan hanya menyebut bahwa agama yang dianut kamu itu lawan bicaranya ya. Agama yang kamu anut itu sejelek-jeleknya agama. Bukan hanya itu, tetapi menambah dengan beberapa ajaran yang dianggap Al-A'la itu jelek gitu ya. Kenapa agama Majusi jelek? Karena ajarannya begini. Mungkin kalau kita tahu selewat, kalau kita tidak baca sirah ya, kita akan menganggap perkataan Al-Ala bin Al-Hadrami ini sesuatu yang sangat kasar dan keras. Tetapi kalimat awalnya itu sebetulnya bukan menandakan bahwa yang dilakukan oleh Al-Ala ini bukan celaan, tetapi ajakan kepada Al-Munzir bin Sawa untuk berpikir. Karena di awalnya ada kalimat, wahai Al-Munzir, engkau ini adalah seseorang yang cerdas. Coba engkau pikirkan, gitu ya. Saya itu nggak cerdas orangnya, saya tidak pandai, saya tidak berpikir setajam engkau, tetapi saya cukup berpikir saja, cukup memutuskan masuk Islam itu dari sifat Rasulullah SAW yang dia tidak pernah berdusta seumur hidupnya, yang dia tidak pernah mengingkari janji, sehingga tidak mungkin juga Rasulullah SAW ini mengatakan suatu kebohongan dan sekedar ngaku-ngaku aja sebagai nabi. Itu cukup dengan itu saja. Cukup dengan itu saja ia bisa masuk Islam dan tidak membutuhkan pemikiran yang keras. Sementara engkau ini adalah orang yang pintar. Masa engkau memilih agama yang seperti itu? Itu ya makna kalimat dari Al-Ala bin Al-Hadrami. Al-Ala itu kembali ke Madinah, lalu memberikan surat itu kepada Rasulullah SAW, surat balasannya. Dan karena ini bentuknya pertanyaan, maka Rasulullah SAW juga mengirimkan surat balasan berupa jawaban. Dan ini jawaban dari Rasulullah SAW. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Munzir bin Sawa, kesejahteraan semoga atas engkau. Sesungguhnya saya memuji beserta engkau kepada Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba dan utusannya. Sesungguhnya saya memperingatkan engkau karena Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan kebaikan,
sesungguhnya tidak lain hanya melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menaati para utusan saya dan mengikuti perintahnya itu, sesungguhnya ia telah mengikuti saya. Barang siapa yang berlaku baik kepada mereka, ia telah berbuat baik kepada saya. Sesungguhnya para utusan saya telah memuji engkau dan kaum engkau. Maka tinggallah engkau bersama-sama kaummu selama mereka itu mengikuti Islam. Dan saya memaafkan orang-orang yang berdosa. Maka terimalah maaf dari mereka itu. Sesungguhnya selama engkau berbuat baik, kami tidak akan mengubah engkau dari amal perbuatan engkau. Barang siapa tetap atas keyahudiannya dan kemajusiannya, atasnya wajib membayar jizyah. Sebetulnya jawaban Rasulullah SAW ini sebetulnya sangat singkat ya. Jadi jawabannya itu di akhir, kan pertanyaan dari Al-Munzir bin Sawa itu bagaimana, apa yang harus dilakukan kepada orang Yahudi dan Majusi yang tetap dengan agamanya, dan Rasulullah SAW memberikan arahan untuk mereka membayar jizyah. Tapi Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang luar biasa ya. Dari kalimat awalnya saja kita sudah mengetahui di sini, sesungguhnya ini surat Rasulullah, sesungguhnya saya memuji beserta engkau kepada Allah. Jadi saya dan engkau memuji Allah gitu. Dan ini adalah pengakuan Rasulullah SAW terhadap kekuasaan atau kepemimpinan lah ya, bukan kekuasaan, kepemimpinan Al-Munzir bin Sawa, dan pengakuan Rasulullah SAW, pengesahan lah ya tentang keislaman dari Al-Munzir bin Sawa. Karena ternyata selain membawa surat balasan dari Al-Munzir bin Sawa, Al-Had bin Al-Hadrami juga mengabarkan tentang keislaman dari Al-Munzir bin Sawa. Dan surat Rasulullah SAW, kalimat-kalimat Rasulullah SAW ini adalah ajaran yang penguatan akidah untuk Al-Munzir bin Sawa, tentang bagaimana bahwa Rasulullah SAW itu mengajak kepada Islam itu bukan karena apa-apa, melainkan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada juga engkau melakukan kebaikan, sesungguhnya tidak lain, ini ajaran-ajaran Islam ya. Kebaikan itu bukan untuk orang lain, wahai Al-Munzir. Semua kebaikan yang kau lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Dan di sini juga Rasulullah SAW mengukuhkan bahwa kekuasaan Al-Munzir itu tidak akan diambil alih, tidak akan diganggu gugat. Engkau tetap menjadi pemimpin di situ, dan arahan Rasulullah ya ke bawahnya itu adalah arahan Rasulullah SAW untuk bagaimana bersikap terhadap rakyat Bahrain. Selain itu, dalam waktu yang berbeda ya, Rasulullah SAW juga menyusulkan surat, sekarang ditujukannya ke Bahrain, tapi bukan untuk Al-Munzir, tapi untuk rakyat Bahrain, untuk penduduk Bahrain. Isi surat beliau untuk penduduk Bahrain adalah, sesungguhnya apabila kamu telah mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berbuat baik kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengeluarkan 1/10 dari hasil pohon kurma, dan 1/4 dari 1/10 hasil biji-bijian, dan kamu tidak sekali-kali memajusikan anak-anak kamu, maka bagi kamu apa yang telah kamu serahkan atasnya, kamu telah mengikut Islam. Tetapi harta rumah api itu bagi Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu enggan atau menolak, kamu berkewajiban membayar jizyah. Jadi intinya, kalau kalian itu sudah melakukan tadi ya, sholat, zakat, rukun Islam lah, sholat, zakat, berbuat baik karena Allah dan Rasul-Nya, mengeluarkan 1/10 hasil pohon kurma, ya ini mungkin rukun Islam lah ya, maka kalian itu telah Islam. Dan ditambah lagi juga ada poin, tidak mengajarkan majusi kepada anak-anak kalian, tidak mengajarkan yang salah kepada anak-anak kalian. Ini menjadi poin khusus ya bagi Rasulullah SAW, ternyata setelah ajaran yang ada di dalam rukun Islam, supaya tentu saja terputus kemusyrikan yang ada di Bahrain. Jadi jangan lagi mengajarkan
agama yang salah, jangan lagi mengajarkan ajaran yang salah kepada keturunan kita. Dan luar biasa ya, Rasulullah SAW begitu detail, bukan hanya mengurus di generasi itu saja gitu, tetapi mengurusi pendidikan di generasi sesudahnya. Jadi tidak hanya berpikir untuk masa itu saja, tetapi berpikir untuk jauh ke depan. Ini kelebihan yang kita dapat ya dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu berpikir secara menyeluruh. Bukan hanya satu sisi saja yang beliau lihat dan perhatikan, tetapi menyeluruh dari berbagai sisi, dan terutama juga tentang pendidikan ini. Bagaimana Rasulullah SAW begitu memperhatikan generasi sesudahnya. Bagaimana Rasulullah SAW begitu memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan ini menjadi poin penting. Selanjutnya, setelah surat tersebut, diriwayatkan pula bahwa Al-Ala bin Al-Hadrami juga setelah mengirimkan surat itu ya, mengadakan perjanjian dengan orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di Bahrain, yang menjadi penduduk Bahrain dan tidak mau ikut ke dalam agama Islam. Surat perjanjian itu berbunyi, inilah perjanjian damai antara Al-A'la bin Al-Hadrami dengan penduduk Bahrain. Mereka telah mengadakan perjanjian damai bahwa mereka akan memberikan balasan perbuatan kepada kami, dan mereka memberi bagian hasil kurma kepada kami. Barang siapa yang tidak menepati dengan ini, wajib atasnya ditimpa kutuk Allah, kutuk malaikat, dan kutuk manusia semuanya. Adapun pajak kepala sesungguhnya dipungut untuknya dari setiap orang yang dewasa 1 dinar. Ini jumlah yang relatif kecil ya, sehingga masyarakat pun itu tidak terlalu keberatan dengan jizyah ini. Jadi maksudnya pajak kepala itu pajak tiap orang 1 kepala 1 dinar gitulah. 1 orang 1 dinar, dewasa ya, orang dewasa, dan anak-anak itu tidak dibebankan jizyah. Ini salah satu ending yang membahagiakan selain surat yang dikirimkan kepada Najasyi. Bedanya kalau Najasyi itu kan dia itu sudah ada latar belakang lah tentang keimanan kepada Allah. Mereka sudah beriman kepada Allah sebelumnya, hanya masih sampai Nabi Isa gitu imannya, belum nyampe Rasulullah. Sehingga ketika agama Islam datang, mereka itu tinggal melanjutkan beriman kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Injil. Sementara Bahrain ini tadinya itu beragama Majusi. Mereka musyrik berarti kan. Ini berarti menjadi perwakilan lah ya. Jadi kalau Najasyi itu perwakilan dari ahli kitab yang pada akhirnya memeluk Islam. Sementara Bahrain itu adalah perwakilan dari musyrik yang memeluk Islam. Terima kasih teman-teman pecinta sejarah sudah menyimak video kali ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, juga share kepada teman-teman Anda agar lebih banyak orang yang menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.